Di era kecerdasan buatan, kita sering mendengar bahwa mesin semakin pintar. AI mampu mempelajari jutaan data, mengenali pola, dan membuat prediksi dengan kecepatan luar biasa. Tapi ada satu hal yang penting yang sering terlupakan. AI hanya secerdas data yang kita berikan. Di balik setiap model AI ada data, dan di balik data yang berkualitas selalu ada manusia. Inilah yang disebut dengan human in the loop. Sebuah peran di mana manusia tidak tergantikan oleh AI, tetapi justru menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran mesin. Manusia memberi label pada data, memvalidasi hasil, memperbaiki kesalahan, dan memberikan konteks yang tidak bisa dipahami oleh mesin. Tanpa itu, AI hanya bisa bias, keliru, atau bahkan berbahaya. Human in the loop memastikan bahwa AI tidak hanya akurat, tetapi juga adil, bertanggung jawab, dan relevan dengan dunia nyata. Jadi, saat kita bertanya apakah manusia masih punya peran di era AI, jawabannya jelas. Manusia adalah kunci untuk membuat AI menjadi lebih baik, bukan melawan AI, tetapi bekerja bersamanya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast VBS, Valen Bercerita Santai. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu soal kecerdasan buatan atau AI. Tapi bukan cuma AI doang, kita juga bakal bahas soal data, peran manusia, dan contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari. Aku sudah bersama narasumber kita hari ini, yaitu Kakak Ferry. Halo Kakak Ferry. Halo ya. Apa kabar nih? Baik Valen. Valen gimana kabarnya? Baik dong. Gimana tadi kesini? Lancar nggak perjalanannya? Atau ada hambatan gitu? Batam sekarang udah cukup macet ya. Iya benar. Tapi bisa sih, lancar sih. Oke. Nah, hari ini kita bakal ngobrol soal penelitian Kak Ferry yang membahas bagaimana kualitas data bisa bikin AI jadi lebih pintar dengan bantuan manusia dan diterapkan di sistem smart parking. Langsung aja ya kita masuk ke sesi presentasi singkat. Pasang handset, tarik nafas, dan dengarkan bersama. Oke, pertanyaan pertama, boleh dong? Iya. Kak, ceritain dulu judul penelitian kakak secara singkat. Oke, sebenarnya judul penelitiannya singkat aja ya. Itu dia tentang gimana sih peran human di dalam peningkatan kualitas data untuk meningkatkan kecerdasan buatan gitu kan. Jadi nanti kita perbaikan model dari data AI itu dari inputan manusia seperti itu. Ya kalau akhir-akhir ini namanya sih human in the loop istilahnya. Oke. Ya. Jadi kenapa nih kakak tertarik ngambil topik tentang data dan AI ini? Oh ya, jadi AI ini kan akhir-akhir ini marak banget ya, dipakai di segala bidang gitu khususnya kan. Iya, cuma kita ternyata akhir-akhir ini kita juga nemuin kan bahwa nggak semuanya itu sempurna ya. AI pun juga bisa salah gitu ya. Terus kemudian gimana sih kita bisa membuat AI itu jadi lebih baik gitu. Jadi akhirnya kita ngerasa kalau mesin saja yang berbicara, mesin saja yang menilai itu mungkin kurang bijak gitu. Jadi akhirnya kita menambahkan penilaian manusia ke dalam datanya sehingga nanti datanya itu bisa diharapkan akan menjadi lebih akurat kayak gitu. Oke, baik. Kalau dijelasin secara simpel, masalah utama apa sih yang kakak lihat dari AI sekarang? AI itu karena dia masih mesin ya, dan dia juga masih dalam pengembangan ya sekarang ya. Itu banyaknya kayak gini. Contohnya kalau yang di kasus saya ini kebetulan kan saya untuk smart parking nih. Jadi kita ada computer vision nih. Computer vision itu kalau kameranya nanti dihadapkan oleh cuaca yang buruk, terus kondisi cahaya yang kurang baik, atau mungkin posisi yang kurang tepat untuk objeknya, itu biasanya dia nggak bisa ngebaca. Jadi dia salah baca ceritanya gitu. Ya, kayak gitu.
Jadi di dalam penelitian kakak ini nih, melibatkan manusia juga nggak? Bisa dijelasin secara gampang peran manusia di sini ngapain aja? Oh, oke. Jadi gini, di dalam smart parking ini kan sayang banget kalau kita user itu kita nggak manfaatkan ya. Jadi user saat dia berinteraksi dengan aplikasi kita coba get data dari mereka gitu. Kita istilahnya kalau kita bilang itu crowdsourcing. Kita ngambil data dari crowd gitu. Jadi crowdsourcing itu kan nanti kan sebenarnya itu adalah penilaian dari user nih. Contohnya di AI nanti visionku tuh melihat ini ada 7 motor nih di parkiran ini. Ternyata aslinya cuma 6. Karena mungkin kondisi cahayanya itu gelap waktu itu, atau mungkin posisi motornya itu nggak pas atau seperti apa gitu kan, sehingga AI itu membacanya cuma 6. Jadi akhirnya kan keakuratannya nggak bagus nih. Jadi akhirnya nanti kita akan coba itu namanya kita tambahin data dari crowdsourcing untuk memvalidasi lah bener nggak sih ada 7 gitu. Jadi nanti usernya pas sudah di parkiran dia lihat ternyata 6 ya gitu. Jadi kita akan masukkan itu. Sehingga nanti besok-besok kita akan coba masukkan data tersebut menjadi data training model yang baru. Sehingga nanti model yang baru itu nanti ngebuat AI-nya jadi lebih pintar lagi. Oh, ternyata aslinya kalau modelnya kayak gini tuh dia adalah 6. Aslinya adalah 7 gitu. Kayak gitu. Oke. Ternyata kakak juga pakai konsep crowdsourcing ya? Iya, pakai crowdsourcing, betul. Datanya crowdsourcing. Kenapa ditambahin gamifikasi? Emang pengaruh ya ke kualitas data? Jadi mungkin secara langsung enggak ya, karena gamifikasi itu sendiri itu, tapi bisa juga kita bisa katakan bisa meningkatkan tuh dari emang yang saya tadi bilang nggak secara langsung gitu. Jadi gini, kalau kita minta user ngisi aja. Menurut kamu ada kan yang males-malesan kan ngisi kan, asal aja deh gitu kan. Nah itu dia. Jadi sehingga nanti datanya itu nggak trust banget, kita nggak ada trust aware gitu istilah. Jadi di sistem aku tuh nanti rencananya aku dari sistem aku itu nanti dia di usernya itu kita kasih gamifikasi. Contohnya gini, kita kasih kalau semua dia memberikan data tepat maka dia dapat reward. Sehingga dia nanti kalau dapat hadiah kan kamu bakal gini ya, contoh nih kamu dapat di aplikasi kamu kan, terus kamu isi oh dapat reward nih kalau aku bener gitu ya, maka orang itu akan kecenderungan memberikan data yang lebih baik gitu, sehingga nanti kualitas datanya meningkat kan gitu. Wah keren juga ya. Iya, mau betul. dia pakai nanti ya aplikasinya. Boleh. Iya supaya dapat reward ya kan. Iya benar. Jadi penelitian ini pakai contoh kasus smart parking. Bisa diceritain nggak masalah parkir apa yang pengen diselesain? Ya, ya itu tadi sih. Sebenarnya kalau kita jadi pengguna ya di parkir gitu, sebenarnya kita itu cuma butuh parkir itu rame, sepi atau sedang gitu aja. Kita nggak pernah benar-benar butuh. Aku ada dua parkir gitu. Ada 3 parkir seperti itu. Jadi sebelum saya sampai di tempat parkir, saya tuh sebenarnya udah dapat data dari handphone kan. Sehingga aku tahu nih, begitu aku datang di contoh di kampus ya, contoh di kampus kayak di Politeknik Negeri Batam gitu. Aku bawa mobil, aku tahu nih kalau parkiran di gedung utama sudah penuh. Jadi aku nggak perlu belok kiri dong. Jadi aku langsung belok kanan aja, aku ngambil ke tower A seperti itu. Atau iya kayak gitu kan, jadi kita lebih efisien kan, nggak perlu muter-muter. Jadi nanti ekspektasi kita nanti adalah kita akan hemat bensin pasti. Jadi kalau hemat bensin, mobil nggak muter-muter, asap dari kendaraan kan nggak keluar banyak kan, sehingga kita ramah lingkungan. Jadi kita ada tujuan selain tadi itu efisiensi, kita juga lebih ramah lingkungan aja. Wow, keren. Jadi Kak, penelitian Kakak nih udah sampai di tahap mana? Kita udah sampai di tahap prototyping dan kemarin juga aplikasinya udah dijalanin gitu kan. Jadi kita mungkin di kuartal pertama tahun 2026 kita akan gathering data sih seharusnya. Jadi kedepannya rencana selanjutnya apa setelah tahap ini? Tahap ini sih
yang jelas aku akan coba implementasiin ya untuk pembuatan model baru, dan kita akan coba ngebuktiin banget gitu bahwa nanti dengan inputan manusia dan kita data yang trust aware tadi ya, itu nanti kita akan meningkatkan akurasi dari AI-nya. Jadi nanti seumpama contoh gini, kalau semua nanti gelap, AI akan jauh lebih percaya sama model kita. Tapi kalau seumpama dia terang, pencahayaannya bagus, dia akan lebih percaya sama model dia, seperti itu. Jadi nanti kita akan buat seperti itu sih. Jadi rencananya kita istilahnya meningkatkan kecerdasannya dari AI itulah dengan data yang tadi kita sudah saring kan, benar-benar saring gitu ya. Oke. Ini kita bakalan masuk ke sesi ngobrol lebih dalam. Kita ngobrol lebih dulu biar kita ini lebih santai ngobrolnya. Bisa ya. Oke. Wah, ini banyak nih. Saya sudah buat pertanyaan buat kakak nih. Soalnya saya juga tidak tahu ya kan soal AI itu bagaimana. Iya, tapi keren loh. Maksud aku kan juga Valen kan walaupun bukan dari background teknologi, tapi kamu mau gitu melek teknologi dan berani gitu. Keren sih. Supaya aku bisa juga kasih tahu sama teman-teman di sana bagaimana itu AI bekerja. Ya. Oke. Menurut kakak, kenapa data itu sepenting itu buat AI? Oh iya, benar. Ya karena dia mesin ya. Dia tidak punya kayak manusia ya, yang kayak pemikiran untuk menimbang gitu. Makanya kita perlu banget data itu. Karena gini, kita kenal ya namanya garbage in garbage out ya. Kalau di software gitu, maksudnya apa? Garbage itu secara harfiah itu kan sampah ya. Jadi kalau seumpama yang kita inputkan ke dalam mesin itu adalah sampah, maka keluarannya juga buruk gitu. Makanya kita benar-benar mau tingkatin kualitas data itu sehingga nanti AI itu lebih optimal dalam bekerja, seperti itu sih. Oke. Kalau datanya salah, dampaknya ke AI bisa sejauh apa sih? Datanya salah, cukup menarik. Ya pasti ini ya. Pasti kalau kita datanya salah ya, kalau semua kita computer vision ya, contohnya dia kan nggak akan mengenali dengan benar pasti, dan itu dampaknya sangat buruk ya, karena inputannya kan nggak akurat gitu. Seperti itu. Oke. Kenapa nggak sepenuhnya pakai AI aja? Kenapa masih butuh manusia? Yes. Ini sangat menarik gitu. Kenapa itu kok kemarin saya human in the loop itu saya masukkan ke dalam penelitian gitu kan. Ya itu tadi saya bilang AI itu mesin, dia itu benar-benar saklek gitu. Kalau dia dibilang kayak gini ya gini gitu. Kalau dia disuruh baca A ya dia akan baca A gitu. Kayak tadi saya bilang gitu, dia punya keterbatasan gitu loh. Contohnya di computer vision ya tadi, kalau seumpama dia ada objek yang bersusun, dia akan terbaca satu, padahal aslinya ada dua gitu. Itu loh yang dia tuh dia tidak punya pemikiran seperti itu, sehingga kita butuh bantuan manusia gitu. Iya benar. Iya, karena mereka statik mesin gitu. Gimana caranya sistem ini tahu data dari pengguna itu bisa dipercaya atau enggak? Yes, baik. Jadi gini, kita nanti pengguna itu kan tadi ada gamifikasi ya, artinya nanti kita akan ada kasih kayak badge. Contohnya gini, kalau Valen itu nanti user kami nih, terus Valen ngasih inputan data nih, sering, maka Valen akan dapat badge. Dia adalah user yang paling rajin ngasih. Aku tahu tuh. Yes, terus seperti ini ya. Dia kayak contohnya kita sudah sering menggunakan aplikasi itu, kita jadi apa sih namanya customer group betul, customer group, betul, yes. Jadi nanti setelah itu kalau seumpama nanti data yang dimasukkan sama Valen, terus habis itu kita validasi dengan sistem dari computer vision atau dari sistem kita admin kita, itu maka nanti data yang kita yang dimasukin Valen ke sistem itu kita labelin sebagai trusted. Jadi trustednya levelnya tinggi. Karena Valen ngisinya sama dengan apa yang kami ini. Jadi kita udah validasi
maka kualitas dari datanya Valen itu tinggi. Jadi trusted. Jadi nanti Valen dapat badge-nya adalah trusted user gitu. Keren, User keren. paling rajin, user paling itu. Terus habis itu Oke. kita kasih reward. Jadi Valen akan terus rajin dan Valen akan ngasih data yang jujur sama kami gitu. Keren. Jadi kalau ada pengguna yang ngasal ngisi data nih, sistemnya gimana? Kita akan tahu. Jadi kita nanti sistemnya kayak gini. User ngasih data dari crowdsource. Kita dapat data dari crowds. Kemudian kita punya sistem validasi. Jadi contohnya kita ngebandingin aja gitu ya. Kalau seumpama kita kan ada bandinginnya ada dua model. Pertama kita ngebandinginnya kayak gini. Valen input, terus kemudian computer vision juga membaca. Valen bilang ini rame, sedang computer vision kosong. Di sini kan nanti kita kan dapat ada istilahnya deviasi ya. Kok beda ya antara Valen sama sistem? Maka nanti ada namanya validasi manual. Saat kita membuat model baru gitu, akhirnya kita lihat, oh ternyata Valen datanya kurang ini ya, kredibel gitu ya. Jadi kamu kredibilitinya turun. Jadi trustednya rendah. Jadi apa yang kamu input di kemudian hari itu kita baca nilainya sebagai nilai yang tidak tinggi trustednya. Oke. Aku penasaran nih, gamifikasi itu bentuknya kayak apa sih? Apakah dia game di HP atau gimana nih? Ya. Gamification itu jadi gini. Udah lama ya kita itu ini hubungannya sama social engineering. Kita mau coba gimana sih behaviornya manusia gitu. Jadi gamifikasi ini terbukti secara bertahun-tahun gitu kan meningkatkan user engagement gitu. Jadi kamu pernah main game kan? Game itu pasti cepet-cepetan, banyak-banyakan, bagus-bagusan. Itu kita terapkan pada aplikasi kita. Jadi walaupun dia bukan aplikasi game, contohnya aplikasi parkir gitu ya, reservasi parkir, itu nanti kamu akan tetap ada. Ayo cepet-cepetan yuk, siapa yang paling cepet siapa bagus-bagusan yuk, banyak-banyakan yuk gitu. Siapa yang paling banyak, kamu akan dapat reward. Siapa yang paling bagus datanya atau paling bisa dipercaya datanya, kamu akan dapat reward. Itulah namanya gamifikasi. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya nggak bikin bener-bener kayak game gitu sih. Tapi menerapkan unsurnya aja. Kita ke penelitian ya. Aku mau tanya nih, apa tantangan paling besar selama ngerjain penelitian ini? Faktor eksternal. Faktor eksternal itu sangat challenging ya buat kami. Contohnya gini, saat kita mau menerapkan sistem ini di sebuah institusi atau di sebuah lembaga atau di sebuah tempat gitu ya, kita kan hubungannya sama orang ya. Nanti kita minta izin, itu kan ada strukturalnya. Kita minta izin sama atasannya, terus habis itu ke sistem operasi, sistem informasi, dan itu sangat makan waktu gitu kan. Jadi challengingnya itu di situ gitu. Kalau kita dari internal kita itu kan kita bisa kontrol ya, kayak bikin softwarenya dan lain-lain gitu. Apalagi resource sekarang kan udah mudah ya kita dapat gitu. Cuma kalau berhubungan sama manusia ini emang paling sulit. Benar. Minta izin dan lain-lain itu luar biasa gitu challenging. Oke. Menurut kakak, penelitian ini bakal berdampak ke siapa aja? Dampaknya ya, menarik juga ya. Dampaknya sebenarnya kita kepingin sistem ini itu ujungnya itu efisiensi sih memang. Jadi kayak dan juga safety. Dan juga dampaknya ke lingkungan juga kita kepingin ada juga. Efisiensi tadi maksudnya gini, kalau kita pakai computer vision itu akan beda sama yang kita pakai sensor-sensor. Kalau sensor itu kan banyak ya, listriknya juga kan besar kan. Kita kasih nih per slot parkir ada. Kalau rusak kita bingung kan, jebolin parkiran, kita pasang sensor, itu kan cost-nya besar banget. Jadi efisiensi satu, berarti ke institusinya atau ke lembaganya atau ke usahanya gitu kan. Terus kalau yang kedua itu ke mana dampak lingkungan. Kalau semakin orang efisien cari parkir, orang nggak akan muter-muter, orang nggak akan macet karena dia udah muter-muter di situ, ternyata parkiran penuh, ngapain? Dia akan cari parkiran yang lain, sehingga dia nggak muter-muter pakai mobil atau kendaraan bermotor yang lain, akhirnya asapnya juga kita bisa tekan. Jadi kita istilahnya karbonnya ya, itu kita karbon printnya kita bisa tekan gitu. Oke. Jadi ke lingkungan bagus sih kita.
ekspektasinya kita seperti itu. Ya. Selain parkiran, konsep ini bisa dipakai di bidang lain nggak? Oh, tentu bisa. Nggak hanya cuma di parkiran. Kita ada banyak ya kayak sistem-sistem kayak preventive maintenance dan lain-lain. Itu bisa karena kita butuh. Makanya itu human in the loop ini akan menjadi satu topik yang cukup menarik juga ya. Karena kita melibatkan manusia. Terus crowdsourcing juga cukup menarik juga ya karena kalau dengan gamifikasi mungkin kita bisa meningkatkan kualitas tadi dari datanya. Jadi bisa sih, sangat bisa sekali. Baik. Kalau anak SMA pengen belajar AI, hal paling dasar apa yang harus dipelajari dulu? Siapa tahu yang nonton ada anak SMA ya kan? Siapa tahu mereka high schooler lah, teenager lah kita ya, bukan SMA ya, tapi kita ngomongnya teenager gitu. Sebelum dia masuk ke profesional gitu ya. Hal yang mau dipelajarin apa gitu. Mungkin lebih coba ke engagement kalian dulu aja. Kalian engage nggak sama AI gitu. Apa sih yang bisa dibantu sama AI? Saat kalian sudah tertarik, maka kalian akan bisa masuk ke dalamnya itu lebih mudah. Tapi kalau sumama kita secara teknikal sendiri ya, itu yang sangat membantu sih saat ini kalau dari bahasa pemrograman itu seperti Python. Itu karena dia library-nya banyak banget. Aku tahu tuh Python. Iya, pernah belajar kalau nggak salah, aku dulu pernah tahu. Iya, kamu pernah cerita. Terus kemudian yang selain bahasa pemrogramannya juga mungkin juga kalian harus cinta sama teknologi sih ya, karena nanti agak ribet juga. Iya, biar kita bisa menikmati ya kalau kita mau belajar. Iya benar, karena nanti akan sangat ribet sekali di ujung-ujungnya karena nanti kita hubungan sama barang-barang seperti IoT kan, Internet of Things dan lain-lain. Jadi nanti sambung menyambungnya ini yang kadang-kadang jadi challenging, bikin harus minum kopi mungkin. Dengar tuh teman-teman harus suka dulu sama teknologi baru bisa. Wah, menarik banget ya. Iya. Pembahasannya ini. Iya, benar. Tapi cukup ini ya, karena mungkin baru ya buat Valen ya. Aku juga baru soalnya tentang teknologi AI ini. Iya, makanya ya cukup. Masih sedikit canggung, sorry ya. Iya, nggak apa-apa, tapi keren dulu dan keren. Oke, dari obrolan hari ini kita bisa simpulkan kalau AI itu nggak cuma soal mesin pintar, tapi juga soal data yang benar dan peran manusia di dalamnya. Betul. Terima kasih banyak buat Kakak Ferry yang Sama-sama, sudah Valen. sharing ilmu dan pengalamannya. Thank you, Terima kasih ya Kak. Semoga obrolan ini bisa nambah wawasan dan bikin teman-teman makin tertarik dengan dunia teknologi. Aku Valentina sebagai hostnya pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye dan tetap semangat belajar. Bye-bye dulu Kakak Ferry. Dadah, bye-bye.